Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Al-Faruq, NIM saya 24123321. Di sini saya mau mereview aplikasi yang telah saya buat menggunakan software Android Studio. Oke, langsung saja saya review aplikasinya. Yang pertama ada di menu login ya. Di menu login ini terdapat kotak NIS dan kotak password. Ini nanti untuk memasukkan NIS sama passwordnya sebelum login. Jadi misal NIS-nya ditekan, nanti input NIS-nya 24 12 3321. Nah, ini untuk menginputkan passwordnya. Setelah diinputkan NIS sama passwordnya, selanjutnya ditekan button login. Setelah ditekan akan masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada 6 button, yaitu ada button akun, pengumuman, materi, nilai, presensi, dan logout. Di akun itu berisi ubah akun. Ini memasukkan NIS, nama lengkap, nomor telepon, sama password agar bisa diubah. Oke, selanjutnya ada di button pengumuman ya. Button pengumuman jika ditekan akan masuk ke dalam pengumuman-pengumuman yang ada di aplikasinya. Selanjutnya ada menu materi. Di menu materi ini akan menampilkan nama-nama materi yang ada dan juga nama-nama dosennya. Oke, selanjutnya ada di menu nilai. Nilai ini fungsinya buat tahu nilai UTS atau UAS. Selanjutnya ada presensi. Nah, presensi ini, kotak ini nanti buat ngarahin kameranya ke QR code buat presensi. Atau bisa saja menggunakan manual presensi. Oke, selanjutnya ada button logout. Di button logout ini jika ditekan akan kembali ke menu login. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait ininya. Beberapa akan saya bahas. Yang pertama ada fragmen UAS ya. Di sini sudah ada pada file UAS. Nah, di UAS ini, di fragmen UAS KT, file ini itu adalah fragmen untuk halaman nilai UAS. Nah, nilai UAS tadi. Nah, di sini. Ini. Nah, oh ya, fungsi onCreate View ini tuh digunakan untuk menampilkan layout UAS.xml ke layar dengan cara inflate. Jadi, fragmen ini dipanggil dari activity nilai dan view-nya ditaruh di fragmen container view. Sama seperti di UTS, juga seperti itu. Selanjutnya, dashboard. Pada dashboard ini adalah halaman menu utama. Kecilkan dulu biar gampang. Oke, saya akan menjelaskan ini find view by ID. Find view by ID ya. Find view by ID ini dipakai untuk koneksi kode Kotlin ke komponen card view di XML. Ada di dashboard ini. Nah, kemudian tiap card view-nya itu punya set one click listener. Set one click listener. Artinya, ketika card-nya ditekan,
Misal nih, ini kartnya ini ditekan, maka akan pindah ke halaman lain menggunakan intent. Intinya itu dashboard tempat semua menu, ditekan intent buat pindah ke activity gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi atau materi ini. Di halaman materi, saya ambil komponen grid view dari XML. Lalu saya membuat dua list judul, materi, dan list nama guru. Setelah itu saya memanggil adapter materi item untuk menampilkan list tadi dalam bentuk grid. Materi item. Intinya grid view plus adapter itu untuk menampilkan materi dalam bentuk kotak dua kolom. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah pengumuman. Nah, di halaman pengumuman saya buat dua list, yaitu judul dan tanggal pengumuman. Lalu saya sambungin list view ke adapter pengumuman item supaya setiap data tampil dalam bentuk list yang rapi. Nih, seperti ini. Jadi saya ambil dari pengumuman item di sini. Selanjutnya ada adapter pengumuman, itu pengumuman item ya. Ini itu sebagai penghubung data dan tampilan list view. Di sini, di sini get get see own oke di sini ya pengumuman item. Nah, saya salah tekan. Oke, di pengumuman item ini adapter ini sebagai penghubung data dan tampilin list view. Di sini get count untuk jumlah data, get item untuk ambil data berdasarkan posisi, dan get view untuk menambahkan tampilan tiap baris list. Layout pengumuman item XML di invite lalu isi teks view diisi nilai dari list. Intinya adapter mesin yang ngatur cara data tampilin di list view. Selanjutnya apa lagi ya? Materi. Nah, di materi layout ini itu berisi grid view dengan dua kolom buat menampilkan daftar materi. Selanjutnya login ya, login, login deh. Nah nih, ini tuh login untuk layout halaman login ada text view untuk label, edit text untuk input NIS dan password, dan button untuk login. Nah ini tuh buat UI buat login usernya. Itu dashboard. Nah, dashboard ini berisi tampilan foto nama user dan beberapa card view sebagai tombol menu. Setiap card view nanti digabungkan lewat find view by ID tadi ya di dashboard KT di sini. Jadi aplikasi ini menggunakan berbagai view seperti button, terus edit text, list view, grid view, dan fragment. Untuk navigasi antar halaman, saya memakai intent. Untuk menampilkan data list seperti materi dan pengumuman, saya menggunakan adapter custom. Dan untuk bagian nilai, sudah menggunakan fragment sehingga tampilan bisa diganti tanpa pindah halaman. Oh ya, kenapa pakai fragment?
karena fragmen itu lebih efisien untuk UI yang berubah pada satu halaman ya. Jadi tidak perlu membuat activity baru. Oke, sepertinya review aplikasi saya sampai sini saja. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya Umar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.